memiliki sifat baper seperti apa? Aku mau nanya sama Ustadz Faris, kira-kira bagaimana cara mendeteksi ciri-ciri istri yang baperan? Karena kadang kalau aku mau ngomong sama istri aku gak enak gini, kamu tuh baper. Dia jawab, aku gak baper, aku udah makan katanya gitu. Itu lapar. Beda ya, ya baik. Kalau gitu jamaah kita cari tahu aja deh. Bagaimana mendeteksi ciri-ciri istri yang memiliki sifat baperan. Silakan Ustadz Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah Islam itu indah dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari segala keburukan yang tampak dan yang tidak tampak. Amin. Ya Allah. Hari ini pembahasannya luar biasa sekali karena hampir menjadi persoalan semua suami. Iya kan begitu ya. Dan sudah ada pengakuan dosa tadi dari Umi Maki. Jadi itu pengakuan. Pengakuan berarti kan. Butuh sutradara dan produser yang lebih baik Ustaz. Baik. Tapi suami, ini perlu diketahui para istri. Suami itu bukan pembaca perasaan yang baik. Jadi tidak bisa dia dipaksa untuk menebak-nebak. Ditanya, kamu gak ngerti perasaanku? Oh kamu gak bilang. Suami harus dibilang, gak bisa kalau gak dibilang. Nah, tapi memang bagi seorang pria, dia harus terus melatih dirinya melihat mana sih sebenarnya istrinya ketika sedang bapernya lagi meningkat-ningkat tingginya itu. Yang pertama, di antara ciri paling utama orang baperan itu adalah cepat cemas dan stres. Kenapa begitu? Karena dia mengikuti prasangka-prasangka. Tadi Umi Maki sudah menjelaskan dengan sangat indah ya. Bahwa prasangka itu dapat menimbulkan sesuatu yang buruk di dalam hati kita. Padahal tidak terjadi di dunia luar. Ini tip bahagia. Jangan merebut peran malaikat dalam kehidupan. Para istri kan begitu. Suaminya pulang kantor. Pas bersih-bersih masuk kamar mandi. Handphonenya diambil. Dilihat tadi WA sama siapa, tadi teleponan sama siapa, tadi wah dia merebut peran Rokib dan Atid ini. Wah, aduh. Maka gak bahagia. Ingat, ketika kita memilih seseorang sebagai pasangan kita, maka berikan kepercayaan 100% kepadanya. Kalau sekiranya dia berbuat dosa, berbuat pengkhianatan, Allah ada. Allah tidak mungkin tidur. Semuanya akan dilihat nanti di catatan. Tapi dirimu jangan membuat letih sendiri karena prasangka-prasangka itu. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Itu membuat kita jadi tidak tenang dan stres. Yang kedua, sensitif kalau menerima nasihat. Kan biasanya begitu. Orang baperan itu sensitif kalau mendengar nasihat. Dia bukan menolak. Tapi sensitifnya itu bisa jadi begini. Dia akan merasa, ya Allah selama ini aku berdosa banget. Begini. Oh jangan sampai begitu juga. Anda bukan orang paling jahat di dunia ketika Anda menerima nasihat dari suami. Tidak. Ingat akan sifat ghafur Allah. Sifat afu Allah. Sifat rahman Allah. Sifat rahim Allah. Allah mengampuni segala dosa. Artinya potensi dosa setiap orang itu ada. Walaupun dalam jenis yang berbeda-beda. Dosa favorit suami berbeda dengan dosa favorit istri. Tapi semuanya penuh dosa. Karena yang subhan, yang maha suci hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Indikasi ketiga, istri kita ini orang baperan. Kalau dia menjadi tempat curhat kawan-kawannya yang lain. Ah ini penting ini. Bukan baik itu, terkadang itu tidak baik. Karena dia yang selalu mengikuti perasaan, akhirnya sahabat-sahabatnya itu jadi nyaman untuk curhat. Hati-hati yang begini dapat menimbulkan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Karena biasanya kalau curhat itu ngomongin suami sendiri, ngomongin ya kan? Ya betul. Dan dia nyambung nanti tuh. Oh sama banget tuh suami saya kemarin begini. Ah. Kepancing ya secara Udah langsung ya. ghibah itu. Ya kan? Maka kita harus bisa melatih diri kita untuk menahan diri ketika ada godaan untuk ghibah ini. Bungkusnya sih curhat. Ya. Ini bukan ghibah ya, tapi gue Benar, itu udah ghibah itu. Baik, yang keempat terakhir adalah susah menolak ajakan. Orang baperan itu. Susah menolak ajakan. Ajakan kan tidak selalu baik. Ajakan terkadang buruk. Ya. Kita harus berani menolak. Aku takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Qul inni in asaitu rabbi akhafu adzab yaumin azim. Aku takut kalau diajak bermaksiat,
takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Faris. Afwan. Tuh jamaah udah dikasih tahu tuh ciri-ciri cara mendeteksinya istri yang baperan seperti apa tuh. Nah semoga kita dengan ngedengerin penjelasan dari Ustadz Faris sekarang kita bisa keluar tuh dari zona-zona itu ke arah zona-zona yang lebih baik lagi, Masya Allah. Sehingga keluarga kita menjadi harmonis, Masya Allah. Umi Maki ada satu lagi mau aku tanya sama betul. Umi. Kadang kalau laki-laki nih ya, mungkin ada nih jamaah nih, suka salah sebut istrinya sama nama perempuan lain. Kenapa? Coba. Itu musibah itu. Coba. Jadi suaminya Suka salah sebut nama istrinya sama nama perempuan lain. Itu tetot gitu Terot, langsung bu, kaget gitu. Terus istrinya cemburu. Itu kan- Kalau cemburu gitu itu gak apa-apa atau gimana sih? Itu salah satu baperan juga itu gimana tuh? Umi Maki? Iya, salah satu baperan bahkan yang harus kita ketahui bahwa ketika suami salah menyebut nama orang, lihat dulu kayak apa yang disebutkan oleh suami Oh gitu. aduh, aku jadi penasaran nih. Jamaah juga penasaran kan? Kalau gitu Umi nanti dijelasin ya. Iya, insya Allah. Siap jamaah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.